Shalom, haleluya. Apa kabar semua jemaat Tuhan yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus? Kita bersama sekali lagi pada hari ini dalam ibadah umum kita. Sebelum kita meneruskan ibadah kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan yang sudah memelihara, yang sudah menjaga kita dalam beberapa waktu ini, khususnya dalam satu minggu ini, di dalam kita mengikuti arahan ataupun perintah kawalan pergerakan. Jadi kita bersyukur Tuhan tetap memelihara dan menyertai kita. Sebelum kita terus beribadah pada hari ini, mari kita sama-sama berdoa menyerahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Terpujilah nama-Nya Tuhan, Allah kami yang hidup, Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Allah yang telah memelihara dan menjaga kami sampai ke detik ini. Kami bersyukur memuji nama Tuhan karena kebaikan Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas pertolongan-Mu, terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu, terima kasih Tuhan atas anugerah dan berkat-Mu yang kami nikmati sampai ke saat ini. Kami menyerahkan ibadah kami pada saat ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati setiap kami yang mengikuti ibadah ini, baik hamba-Mu yang memimpin kami, mengendalikan ibadah, bahkan seluruh jemaat yang mendengarnya diberkati oleh Tuhan. Dimanapun mereka berada pada saat ini, di rumah mereka masing-masing, kami percaya dan yakin bahwa anugerah Tuhan tetap melimpah atas kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa kalau ada di antara jemaat kami yang tidak dalam keadaan tidak sehat, kami berdoa istiharkan dalam nama Yesus Kristus mereka mengalami kekuatan dan pertolongan daripada Tuhan. Kalau ada yang dalam keadaan sedih, dalam keadaan tertekan, ada pergumulan, kami berdoa Allah kami yang hidup di dalam Yesus Kristus memberi mereka kelegaan, memberi mereka pengharapan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu sertai kami pada pagi ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup, tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup, percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Takkan terlambat
batu mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia masih sanggup. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Percayalah, Dia tak tinggalkanmu. Kita harus percaya. Percayalah, Dia akan mengangkatmu. Ya, puji Tuhan, kita sudah boleh memuji dan menyembah Tuhan pada hari ini di dalam ibadah kita. Saat ini marilah kita bersama-sama akan merenung firman Tuhan yang akan mengarahkan kita untuk hidup menikmati kebaikan Tuhan sementara hidup yang Tuhan berikan. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya ingin membawa kita untuk melihat firman Tuhan yang menceritakan tentang seorang tokoh Alkitab yang disebut, yang dinamakan Nuh ataupun Nabi Nuh. Saudara, saya percaya peristiwa Nuh adalah satu peristiwa yang sangat sesuai, yang sangat signifikan dengan situasi yang sedang dunia hadapi pada saat ini. Kita tahu bahwa dalam peristiwa zaman Nuh, kita tahu bahwa Allah saat itu melihat bahwa manusia hidup dalam keadaan yang begitu teruk. Manusia hidup dalam keadaan kejahatan yang begitu luar biasa sekali, sehingga Allah merasa perlu untuk memulihkan keadaan manusia. Jadi oleh sebab itu saudara, mari pada saat ini kita bersama-sama membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Kalau ada yang membawa Alkitab, kita membuka di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat ke-9. Oke. Firman Tuhan berkata demikian. Kita hanya membaca satu ayat saja. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang zamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Sekali lagi, di dalam Kejadian pasal 6 ayat ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama sebelum kita merenung ataupun menyelidiki firman Tuhan ini, kita berdoa bersama-sama sekali lagi, menyerahkan firman Tuhan yang akan kita pelajari pada saat ini ke dalam tangan Tuhan, supaya setiap pendengar, setiap jemaat Tuhan yang mengikuti firman Tuhan ini, kita sama-sama ditolong oleh Roh Kudus untuk mengerti kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Kami mohon saat ini Roh Kudus memberi kami pencerahan supaya kami boleh mengerti firman Tuhan ini, untuk menolong kami melihat kehidupan kami saat ini dan bagaimana kami menjalani kehidupan kami dalam kesempatan yang Tuhan berikan di tengah-tengah keadaan dunia yang mencekam dengan suatu situasi melalui penyakit corona saat ini. Tuhan, tolong kami untuk mengerti firman-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hanya satu ayat ingin saya bawa kita lihat renungan bersama-sama mengenai seorang tokoh yang bernama Nuh di dalam Alkitab pada hari ini. Yaitu kalau kita melihat ayat yang sudah kita pelajari sebentar tadi, yang kita sudah baca sebentar tadi, bacakan tentang riwayat Nuh. Nah, di dalam riwayat Nuh ini saudara, kita mempelajari satu topik, ya, satu tema firman Tuhan, yaitu bagaimana di tengah-tengah cabaran, bagaimana di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah situasi yang tidak memungkinkan ini, kita tetap hidup berkenan di mata Tuhan.
Saudara, seperti yang saya sudah singgung sebentar tadi, bahwa kita melihat di dalam sejarah Alkitab tercatat bagaimana dalam zaman Nuh, hanya Nuh lah yang Allah temukan orang sezamannya, seorang yang berkenan di mata Tuhan. Ya. Apa rahasia yang kita harus pelajari pada hari ini dalam kehidupan kita? Di tengah-tengah situasi kejahatan, dalam keadaan dunia yang semakin modern dan canggih ini, tetapi kita melihat tingkat kejahatan semakin hebat juga, saudara. Keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita, mungkin kita pikirkan itu baik, ternyata keadaan-keadaan yang ada di sekitar kita sungguh-sungguh tidak memberi jaminan kepada kita. Nah, hari ini saudara, saya ingin katakan bahwa Allah sedang mencari orang yang hidupnya berkenan di mata Tuhan. Jadi bagaimana kehidupan yang berkenan di mata Tuhan? Yang pertama, poin yang kita pelajari daripada riwayat Nuh pada saat ini adalah bahwa Nuh hidup benar di mata Tuhan. Katakan bersama-sama, benar di mata Tuhan. Saudara, Allah mencari, Tuhan mencari pada hari ini. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah orang yang hidupnya berkenan di mata Tuhan. Orangnya hidupnya benar, melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, kata ini bercakap tentang arti daripada kata benar adalah adil, tidak bersalah, saleh, maha adil, benar, saleh, benarlah, gagah, kebenaran, tak bersalah, maha benar, lurus, lebih benar, adil. Inilah pengertian ataupun definisi atau pengertian daripada kata benar. Saudara yang saya kasih, saya mau katakan pada hari ini bahwa hidup benar merupakan kunci untuk kita menikmati kekudusan Allah. Hidup benar merupakan kunci untuk kita menikmati janji Allah. Hidup benar merupakan kunci untuk kita menikmati apa yang menjadi hak dan milik kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Oleh sebab itu saudara, pada hari ini di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, tiada kepastian, Tuhan mau kita hidup benar. Saudara, keadaan di sekitar kita mungkin mencabar kita. Ketika kita berusaha untuk hidup benar di mata Tuhan, keadaan di sekitar kita mungkin menggoda kita. Situasi-situasi di sekitar kita mungkin melemahkan kita. Saudara, saya mau katakan, yang menghalang untuk kita hidup benar di mata Tuhan adalah keinginan kita. Dosa itulah yang menghalang kita untuk hidup benar di mata Tuhan. Tapi saya mau katakan pada saat ini bahwa hidup benar itu adalah kunci untuk kita menikmati janji Allah. Mari kita pada hari ini bersama-sama hidup di dalam kebenaran. Oleh sebab itu, orang-orang yang mengalami kebenaran, meskipun hidup kita hidup di dalam masa lalu kita, hidup di dalam keadaan berdosa, hidup di dalam keadaan yang dicekam, hidup di dalam keadaan terikat, hidup di dalam keadaan berbagai kejahatan kita lakukan. Tetapi ketika Allah di dalam Yesus Kristus telah menebus hidup kita, sehingga kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Saya mau katakan pada hari ini, kita dibenarkan bukan karena kebenaran yang ada pada kita, tetapi kebenaran yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Saudara, kita sudah pun baru saja merayakan perayaan Paskah. Ya, bagaimana Tuhan menyatakan anugerahnya kepada dunia ini melalui Allah menyatakan anugerahnya kepada dunia ini melalui anak tunggalnya Yesus Kristus. Kita dibenarkan hanya oleh karena Yesus. Saya dan saudara mengalami pembenaran karena Yesus telah membenarkan kita. Haleluya, kita bersyukur, kita memuji Tuhan karena Dia membenarkan kita. Nah, oleh sebab itu saudara, pada hari ini di tengah-tengah keadaan situasi zaman ini yang hidup di dalam keadaan yang tidak ada kebenaran, hari ini saya dan saudara diajak di tengah-tengah situasi pada saat ini, Tuhan mengajak kita untuk menyatakan kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hidup benar adalah mempertahankannya adalah suatu perkara yang sangat sulit. Kita akan dicabar dengan situasi di sekitar kita. Kita melihat Nuh, saudara. Nabi Nuh ketika dia belajar untuk hidup benar di mata Tuhan, kita percaya di sekitarnya, Alkitab menjelaskan bahwa tidak ada orang yang benar. Alkitab mencatat bahwa manusia yang hidup sezaman dengan Nuh hidup dalam keadaan kejahatan, tingkat moral yang sangat-sangat teruk, sehingga Allah melihat hanya Nuh lah yang hidupnya benar. Hari ini mari kita berbahagia kalau Allah melihat dan mendapati saya dan saudara hidup benar di mata Tuhan. Ada amin untuk itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Tetapi tidak mudah. Itu adalah suatu perkara yang sangat sulit untuk kita, untuk saya dan saudara mempertahankan hidup kita benar di mata Tuhan.
Nah saudara, saya mau katakan pada saat ini, banyak cabaran, banyak godaan, banyak keinginan yang ingin melemahkan saya dan saudara, yang ingin menghalang, yang ingin menghambat untuk kita hidup benar, mempertahankan hidup kita benar di mata Tuhan. Tapi saya mau katakan, ketika Kristus sekali untuk selamanya menebus dan membenarkan kita, maka kita akan dibenarkan apabila kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran itu. Saudara, hidup benar adalah mempercayakan, Allah akan mempercayakan kepada saya dan saudara hal-hal yang besar. Ya, kita melihat Nuh, Nabi Nuh, ketika Allah mendapati hidupnya benar, Allah berkenan dengan pribadi namanya Nuh, maka Allah memulakan suatu perkara besar dalam kehidupan Nuh, yaitu mempercayakan dia untuk membawa seisi keluarganya, untuk membawa binatang-binatang pilihan, untuk memulakan suatu sejarah manusia yang baru, manusia yang dibenarkan oleh Allah. Jadi saudara, kalau Nuh orang yang dipilih Allah karena dia berkenan, maka Allah mempercayakan perkara besar. Hari ini saya dan saudara, kalau di tengah-tengah situasi pada hari ini yang mencekam, Allah ingin mempercayakan saya dan saudara untuk melakukan perkara yang besar. Ada amin untuk itu. Perkara yang kedua yang ingin kita pelajari melalui kehidupan Nuh pada saat ini, yang pertama dikatakan hidupnya benar. Yang kedua dikatakan tidak bercela. Apa arti kata ini, saudara? Arti kata ini dalam bahasa modern dia adalah berintegriti. Ya, apa arti berintegriti? Saudara, seorang tokoh yang namanya Henry Cloud menjelaskan kata integriti adalah suatu usaha untuk menjadi orang yang utuh, dan terpadu di setiap bagian diri yang berlainan, yang bekerja dengan baik dan menjalankan fungsinya sesuai dengan apa yang telah dirancang sebelumnya. Integriti sangat terkait dengan keutuhan dan keefektifan seorang sebagai insan manusia. Dalam bahasa yang sederhana, kata integriti itu adalah apa yang kita ucapkan, itu yang kita lakukan. Perkataan kita adalah selaras dengan perbuatan kita. Perbuatan kita adalah selaras dengan perkataan kita. Ini adalah integriti, saudara. Kalau kita bercakap kepada tentang suatu perkara, maka itu juga akan kita pertahankan sampai bila pun. Saudara, ini adalah integriti. Oleh sebab itu, saudara, jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar pada saat ini, orang yang hidupnya berkenan di mata Tuhan adalah hidup berintegriti. Hidup diperhadapkan dengan banyak pilihan, saudara. Kalau kita hidup hari ini, Tuhan memperhadapkan kita dengan berbagai situasi di mana saat-saat itu kita harus membuat pilihan. Kita harus membuat pilihan, saudara, dalam apapun juga. Nah, pada hari ini, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita juga harus membuat pilihan untuk hidup berkenan di mata Tuhan, ataupun untuk hidup mengikut keinginan kita sendiri. Mari kita belajar untuk hidup berkenan di mata Tuhan. Nah, saudara yang saya kasih, kata berintegriti di sini membawa kita sebagai seorang yang mengasihi Tuhan, yang hidup beriman kepada Tuhan, seperti mana Nuh, orang yang hidupnya taat kepada Tuhan, berbanding kita taat kepada kata-kata manusia yang ada di sekitar kita. Ketika Allah berfirman kepada Nuh untuk mempersiapkan suatu perkara yang tidak masuk akal pada zamannya itu, Nuh diminta untuk menyediakan satu bahtera yang besar. Orang-orang yang ada di sekitarnya mungkin melihat itu adalah suatu hal yang dianggap tidak masuk akal. Saudara, kadang-kadang dalam hidup ini, situasi yang kita hadapi dalam hidup ini tidak masuk akal. Tetapi ketika kita lebih taat kepada Tuhan, menjaga hidup kita berintegriti di hadapan Tuhan, apa yang Tuhan firmankan kepada kita, itu kita ikuti, itu kita taati, itu kita turuti, maka saya percaya, saudara, hidup kita akan melaksanakan apa yang sesuai dengan perintah Tuhan. Hari ini, hidup berkenan di mata Tuhan adalah orang yang hidupnya berintegriti. Kita taat dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidup kita. Saudara, hari-hari ini kita melihat terlalu sulit manusia hidup mengikuti, tunduk dan taat kepada perintah Tuhan, tetapi cenderung untuk mengikuti, taat kepada keinginannya sendiri, taat kepada suara-suara yang ada di sekitar yang mempengaruhi hidupnya. Tetapi mari pada saat ini, terlebih lagi, orang lebih taat kepada tuntutan-tuntutan zaman ini daripada taat kepada Allah. Mari pada hari ini kita belajar
untuk taat kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah, orang yang berintegriti. Ketika kita bercakap, kita hidup dalam kebenaran, kita mempertahankan itu, kebenaran itu dengan perbuatan kita. Ini disebutkan integriti. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita belajar dalam kehidupan kita untuk hidup memuliakan Tuhan, untuk hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Perkara yang ketiga dan yang terakhir yang menarik perhatian kita di dalam kehidupan ataupun riwayat Nuh ini adalah dia adalah seorang yang bergaul dengan Allah. Seorang yang bergaul dengan Allah. Katakan bersama-sama, bergaul dengan Allah. Dalam bahasa yang lain adalah orang yang akrab dengan Tuhan. Oke? Kata bergaul di sini berarti adalah mengikuti kemana saja ataupun selalu berada di mana saja. Bersama-sama. Di mana ada gula, di situ ada semut. Nah, ini dia disebut bergaul, akrab. Saudara, yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seharusnya sebagai anak Allah, sebagai pengikut-pengikut Tuhan, kita harus berada di mana Allah berada. Nah, saudara, mungkin seketika ini dalam kehidupan kita di dunia ini, kita berada di dunia ini, belum bersama dengan Allah di surga, tetapi kita tetap menikmati, tetap menikmati suasana pemerintahan dan kerajaan Allah dalam hidup kita. Kenapa? Kita bergaul akrab dengan Tuhan. Saudara, ini bercakap tentang komunikasi. Ini bercakap tentang hubungan kita. Nah, saudara, perkara yang paling penting untuk hidup berkenan kepada Tuhan adalah kita harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Kita harus menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Terlalu banyak waktu kita dirampas oleh hal-hal lain. Terlalu banyak waktu kita digunakan untuk melakukan perkara-perkara lain. Dan berapa banyak waktu untuk kita berkomunikasi, berhubungan dengan Tuhan. Mari kita jujur pada hari ini, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berapa banyak waktu kita yang kita berikan untuk Tuhan. Hal-hal yang mempengaruhi, hal-hal yang mencuri hubungan kita, yang meregangkan hubungan kita dengan Allah kita adalah contohnya seperti hobi kita. Contohnya seperti kita terbuai dengan kemajuan teknologi, terlalu banyak kemudahan teknologi yang ditawarkan, aplikasi-aplikasi yang ditawarkan seperti WhatsApp, Instagram, Facebook, banyak yang membuat kita leka, yang membuat kita terlena, sehingga kita menghabiskan banyak waktu kita, banyak tenaga kita, bahkan banyak harta kita untuk menikmati, mengakses hal-hal yang sedemikian, sehingga kita tidak punya waktu untuk Tuhan. Mari pada saat ini, situasi yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita bersama-sama merenungkan kembali. Mari kita bersama-sama muhasabah diri. Kita melihat diri kita di hadapan Tuhan. Mari kita jujur, mari kita bersikap adil. Mari kita memberikan keadilan dalam hidup kita. Kita memberi waktu sebaik mungkin kepada Tuhan dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, kita berkenan di hadapan Tuhan karena kita mengerti apa kehendak Tuhan. Kita mengerti kehendak Tuhan karena kita akrab dengan Tuhan, karena kita intim dengan Tuhan. Ini adalah satu ilustrasi yang ingin saya katakan. Saya boleh mengerti apa kehendak Bapa saya karena saya tahu hubungan saya dekat dengan Bapa saya. Saya tahu apa yang Bapa saya suka dan tak suka saya lakukan dalam hidup ini. Demikian gambarannya hubungan kita dengan Allah. Kita justru akan mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang berkenan di hadapan Tuhan, dan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika saya dan saudara memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, memiliki keakraban dengan Tuhan. Jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari pada saat ini kita bersama-sama melihat kembali keakraban kita dengan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Sebab hidup ini adalah kesempatan saudara. Dan perkara yang ingin saya jelaskan, tekankan di sini adalah hubungan kita dengan Tuhan. Mari kita membangun hubungan kita. Kalau hubungan kita, kasih kita kepada Allah sudah mulai pudar selama ini. Kalau hubungan kita sudah mulai renggang dengan Allah, karena dipengaruhi oleh kemajuan teknologi yang ada. Saudara, kadang-kadang saya melihat kita lebih banyak mendengar hal-hal yang terjadi di luar daripada kita mendengar apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam hidup. Orang yang bergaul akrab dengan Tuhan tidak akan pernah cemas, tidak akan pernah khawatir, tidak akan pernah takut menghadapi kenyataan hidup ini. Kenapa? Karena orang yang akrab dengan Tuhan,
orang mengerti apa kehendak Tuhan dan tujuan Tuhan bagi hidupnya. Saudara, jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan yang saya bawa untuk kita pelajari bersama-sama pada hari ini memberkati kita, menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Bagaimana hidup berkenan di mata Tuhan, di hadapan Tuhan dalam waktu-waktu yang sangat kritikal seperti saat ini. Kita belajar untuk berpikir berkenan di hadapan Tuhan. Kita belajar bertindak berkenan di hadapan Tuhan. Di tengah-tengah keadaan yang mencekam, biarlah hidup kita tetap menyenangkan hati Tuhan. Zaman ini Tuhan mencari orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Bukan karena status kita, bukan karena kita berasal dari gereja mana, atau kita beragama apa. Saudara, Tuhan sedang mencari kita saat ini adalah orang-orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, yaitu hidup benar, hidup berintegriti, dan hidup bergaul dengan Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama untuk mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Sebelum itu, mari kita terus berdoa. Kita menyerahkan untuk mereka yang berada di barisan hadapan menangani isu COVID-19 ataupun coronavirus ini, supaya Tuhan melindungi mereka, baik itu staff, medical staff, staff polis, staf askar dan sebagainya. Kita berdoa supaya Tuhan tetap melindungi mereka. Kita berdoa untuk pemimpin negara kita, supaya mereka, bukan pemimpin negara kita, tapi seluruh pemimpin dunia pada saat ini, negara-negara di dunia ini, diberi hikmat oleh Tuhan bagaimana mereka menanggulangi situasi pada saat ini. Kita berdoa untuk keluarga kita masing-masing, supaya juga keluarga kita dilindungi dan dijaga oleh Tuhan. Kita berdoa untuk iman kita secara pribadi. Di tengah-tengah waktu saat yang sangat sulit ini, kita tetap kedapatan Tuhan mendapati kita tetap berkenan di hadapannya. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami bersyukur untuk waktu ini di mana kami boleh mempelajari firman Tuhan, bagaimana kami boleh didorong oleh firman Tuhan, bagaimana kami boleh ditolong oleh firman Tuhan, supaya di tengah-tengah situasi pada hari ini, keadaan yang sangat-sangat membingungkan dunia, masyarakat dunia, keadaan yang sangat-sangat mencekam masyarakat dunia, kami tetap memilih untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mendapati kami, hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan, jemaat-Mu, orang-orang tetebusan-Mu, umat pilihan-Mu, supaya kami menjaga hidup kami, tetap memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami ingin berdoa untuk mereka yang terlibat menangani masalah COVID-19 pada saat ini, baik para medical team, polis Diraja Malaysia, askar, angkat rela dan sebagainya, semua yang terlibat, kami berdoa supaya Tuhan lindungi, jaga mereka, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Kami berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara-negara di dunia ini, di dalam mereka menangani isu ini, supaya Tuhan tolong mereka, beri mereka hikmat. Kami juga berdoa saat ini untuk semua keluarga-keluarga kami Tuhan, dimanapun. Mungkin saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, tetapi biarlah tangan Tuhan yang penuh kuasa menaungi hidup kami. Terima kasih Tuhan, jauhkan kami daripada penyakit yang menakutkan, yang mengerikan. Kami tetap tidak akan gentar, kami tetap akan tenang karena Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami berdoa juga, serahkan ke dalam tangan Tuhan untuk kehidupan iman kami masing-masing di tengah-tengah keadaan yang tidak memungkinkan ini, tengah keadaan yang sulit ini, kami tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jemaat, kiranya Tuhan memberkati kita sepanjang hidup kita dalam minggu-minggu akan datang ini. Berkat damai sejahtera daripada Allah, kasih daripada Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Amin.